Di Indonesia beberapa hari yang lalu ini riuh rendah dalam media sosial, seorang Kiai Gus dalam dakwah dia menghina seorang penjual teh yang mulia. Ada yang nonton ya. Saya teman-teman Indonesia kirim dan dia jadi viral penghinaan kepada orang yang jual teh ya, yang mana di antara paling miskin. Tapi ini pendakwah, dua pendakwah dengan ketawa sehingga Presiden Prabowo Subianto memberi kenyataan yang agak keras dan akhirnya pendakwah Kiai itu berkunjung ke daerah si penjajah itu dan mohon maaf. Tapi ini satu contohnya pengalaman bahawa pengangkuhan sombong itu kadang-kadang bukan saja di kalangan orang yang tidak tahu agama, tidak tahu orang tak semestinya orang yang paham agama, yang bicara tentang Islam, akidah dan solat dan sunat, tetapi bila timbul keadaan begitu dia lihat, dia boleh menghina. Dan saya pun saya lihat itu dikirim oleh teman saya di Indonesia, saya merasa aneh ya, luar biasa. Tapi bagi saya pengajarannya menginsafkan. Saya terus lihat saya kena sebut ni di perbandaran energy transition. Apa makna bagi orang-orang seperti ini? Maka carilah kaedah di bank dengan catatan keuntungan besar. Apa kedudukan orang yang termiskin yang bekerja dengan kita? Apa makannya, rumahnya di mana, gajinya berapa? Jabatan-jabatan, keluarga pemandu kita, keluarga penjaga kita yang paling daif, ambil perhatian. Dari sisi kerangka belanjawan begitu juga. Dalam kerangka negara begitu juga. Kita beri beberapa insentif untuk memacu pertumbuhan. Kita pergi menarik pelaburan. Tetapi jangan lupa manfaat ini itu masuk harus sampai ke akar umbi. Jangan bilang bapak penjual es itu dinaikkan derajatnya karena dihina oleh Miftah dan semua audiens yang tertawa yang kayak Dajjal itu. Bapak itu mendapatkan rezeki dan dinaikkan derajatnya itu karena doa-doanya. Karena Tuhan ingin menunjukkan kepada Miftah bahwasannya yang dihinanya itu adalah ciptaan Tuhan yang seharusnya dilayakkan. Rupanya kejadian ini bukan kejadian yang pertama, tetapi memang dia beberapa kali mengolok-olok tukang es dengan katanya seperti ini, seolah-olah tukang es adalah nyemot. Ini kalau difilmkan, judul filmnya adalah Dajjal versus Ya'juj Ma'juj. Melihat yang di sebelahnya yang ketawa-ketawa terbahak-bahak kali itu, banyak kali bercandaanmu atau guyonanmu itu nggak lucu sama sekali. Nggak lucu sama sekali. Cenderung menjijaikan, ya. Banyak yang bertanya mencari tahu siapakah lelaki berpeci hitam yang tertawa terbahak-bahak yang sangat menyakitkan itu. Dia itu punya pesantren, pengasuh pondok pesantren. Namanya diketahui Usman Ali. Saya meminta Kiai Usman Ali juga secepatnya meminta maaf, bikin video permintaan maaf. Apa yang Anda lakukan, tertawanya sampean terbahak-bahak, itu sungguh sangat menyakitkan hati yang melihat. Hari ini gue lihat video Gus Miftah ya, atau Miftah ya, diduga menghina tukang es teh, ya Allah subhanallah, dengan ceramahnya dan ditertawakan oleh orang sepodium ya, sepanggung, dan ditambah lagi sorak-sorai ibu-ibu dan bapak-bapak di bawah panggung, sehingga mempermalukan bapak yang menjual es teh itu. Saya minta pada Pak Prabowo tolong dipecat ini Miftah ya Pak Prabowo, karena akan mencederai kabinet bapak ya. Dipecat aja karena ini nggak pantas ya, nggak mendidik nih ya. Masalah ceramah-ceramah dia juga kayaknya kurang mendidik. Jadi kalau menurut saya Miftah dipecat aja Pak Prabowo. Ini permohonan saya karena kasihan ini Pak. Ini di saat Bapak sedang naik-naiknya nama yang membela rakyat kecil, atau ada si Miftah yang menghina rakyat kecil ya. Apapun dalihnya ini udah nggak benar Pak. Sampai si Bapak itu terpaku, terdiam loh Pak. Ya, di tengah panggung itu Bapak terdiam. Mungkin dia tuh dalam hatinya berpikir atau sedih gitu dengan perkataan-perkataan si Miftah ini. Jadi menurut saya ini udah nggak pantas jadi pengisi kabinet Bapak ya. Saya minta si Miftah dikeluarin aja, masih banyak orang-orang yang lebih kompeten Pak Prabowo. Mohon Pak, daripada nanti air susu sebelanga rusak karena nilai titik. Terima kasih Pak, saya mewakili bapak-bapak yang penjual teh ini. Berapa bapak yang penjual teh ini disantuni Pak. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk Pak Prabowo. Bravo. Penjual es teh nggak di sini? Kalau ada saya borong. Dan saya pastikan nggak akan keluar kata goblok dari mulut saya. Bu,
sekarang lagi heboh. Utusan presiden, utusan khusus presiden, PS penjual es teh. Kalau saya ditanya, saya lebih bangga bersahabat, bahkan bersaudara dengan seorang penjual kaki lima daripada berteman dengan seorang pejabat sekalipun tapi akhlaknya nggak benar. Betul? Betul? Maka hari ini akan jadi topik hangat kita. Judul ceramah hari ini adalah siapa orang yang goblok. Dengerin yo. Siapakah orang yang goblok itu yang sebenarnya? Utusan khusus presiden atau penjual es teh? Maka survei membuktikan. Nih yang sedang menyaksikan, dengerin baik-baik. Jangan-jangan kita juga termasuk goblok. Ibu mau tahu nggak siapa orang yang goblok sebenarnya? Orang yang goblok itu sebenarnya adalah orang-orang yang berbicara dulu baru berpikir. Dia nggak sadar kalau omongannya bikin sakit hati orang yang mendengarnya. Bujur. Kalau orang pinter itu berpikir dulu baru berbicara. Apa yang akan keluar dari mulutnya sudah melalui proses penyaringan yang sangat dalam, sehingga yang dia keluarkan tidak akan pernah menggoreskan luka di hati pun siapa yang mendengarkan omongannya. Dia akan mengkritik, dia cari kata-kata dan trik yang entrik sehingga kritik terasa seperti keripik, renyah. Bujur. Orang bodoh, bu, ngoceh dulu, ngomong dulu, baru mikir setelah viral, ditegur oleh. Jangan main-main dengan netizen Indonesia. Hidup netizen Indonesia. Takbir. Ibu tahu nggak, ada uji coba penelitian tingkat dunia. Nih netizen yang sedang nonton dengerin nih. Ada penelitian yang dilakukan oleh Microsoft, perusahaan dunia. Mereka menyelidiki semua netizen-netizen yang ada di muka bumi ini. Hasilnya ternyata di peringkat pertama netizen paling sadis sedunia adalah Indonesia. Jangan main-main. Betul? Maka saya namakan kini netizen dengan nama BIN, Badan Intelijen Netizen. Kerjaan mereka lebih cepat dari petugas-petugas polisi. Betul? Bu, saya cuma ngontek sebentar, minta cari alamat sama nomor telepon San Haji, sudah di tangan. Bu, namanya Sun Haji. Doakan, saya sudah kontak beberapa teman. Kalau ada yang sudah mengumrohkan, kita tambahkan Sun Haji, segera haji. Bukankah Sun itu artinya segera? Coming soon. Namanya kan Sun Haji. Kita pelesetkan Sun Haji. Mudah-mudahan nanti dia berangkat haji. Teman-teman sudah mau. Saya bilang saya yang pertama nanam saham untuk kebaikan ini. Di saat orang dihinakan, kata guru saya, kalau kamu melihat ada orang yang direndahkan, orang dihinakan, maka ambil peranmu, beradalah di barisan orang yang dihinakan. Angkat dia, muliakan dia, bantu dia, bahagiakan dia, ciptakan senyum di wajahnya, maka nanti Allah akan balas. Ya, di pemberitaan di media sosial lagi viral, ada ustadz katanya
Ya, mubalik katanya, yang merendahkan. Tukang asong bukan? Sedang ngaji, ceramah, tapi jauh dari etika, jauh dari adab yang semestinya menunjukkan ada podium itu adalah podium ceramah atau khutbah itu podium yang mulia, yang terhormat. Jangan direndahkan dengan perilaku kita sendiri. Memang kalau sudah kebiasaan mengolok-olok orang, lupa di mana aja mengolok-olok orang, lupa lagi ceramah, memberikan nasihat ilmu agama, saking terbiasa mengolok-olok orang di hatinya, itu tanpa disadari jatuh mengolok-olok orang lain. Jadi rame ya di media sosial. Apa persoalannya? Tidak belajar tasawuf, tidak belajar etika, tidak belajar akhlak. Makanya salah satu faktornya itu pendidikan semenjak kecil. Nih di pesantren-pesantren, khususnya di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, kalau lahir anak kiai disebut apa manggilnya? Gus, Gus gitu. Kalau di Garut apa namanya anak kiai itu? Aceng. Ada namanya Aceng di sini. Oh, Ustadz Aceng. Kalau di Sukabumi dulu apa pesantren di Cianjur, anak kiai dipanggilnya apa? Aang. Ada Aang namanya di sini? Ada juga. Secara psikologis, pemanggilan-pemanggilan istimewa itu sebetulnya menimbulkan dampak akhlak yang buruk. Bahkan kalau Gus tidak belajar, ya, tidak boleh diapa-apa. Kalau Gusnya nakal, jangan dimarahin. Itu dalam ilmu pendidikan salah itu. Dan itu sudah membangun kasta namanya. Kasta seperti dalam agama Hindu ada Brahmana, kasta tertinggi, kasta menengah, kasta terendah. Anak kiai itu Gus, Gus, terhormat, nakal pun jangan diapa-apain. Akhirnya apa yang terjadi? Mentalnya itu jadi lemah, disanjung-sanjung, disanjung-sanjung. Jadi mentalnya kolokan. Apa kolokan itu? Manja, dipanggil-panggil Gus, diistimewakan, salah pun tidak boleh diapa-apain, tidak boleh dihukum. Itu menjadi mental yang lemah, manja. Maka alhamdulillah di pesantren Indonesia nggak ada gus-gusan, nggak ada aceng-acengan, nggak ada aang-aangan, nggak ada iing-iingan. Mana anak bapak nih yang pesantren? Angkat tangan mana? Salah anak bapak, hukum sesuai dengan aturannya ya. Jangan dianak emaskan, jangan dapat keistimewaan. Itu akan mempengaruhi psikologis anak. Nanti kalau dibilang Gus, kalau sudah jadi kiai boleh sebut Gus ya. Kalau terbiasa tidak beradab, lupa, bahkan sedang ceramah pun nggak beradab. Kalau sekarang ustadznya mubaliknya kata-katanya sombong, kata-katanya angkuh, kata-katanya merendahkan orang lain, kata-katanya jorok, kata-katanya tidak beretika, bagaimana muridnya? Ada pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau mubaliknya, ustadznya, kata-katanya kotor, jorok, takabur, sombong, bagaimana dengan mustaminya, muridnya? Nah kembali, karena tidak belajar satu disiplin ilmu, namanya ilmu tasawuf, sehingga tasawuf disebut ilmu adab, ilmu etika, tata krama. Betapa pentingnya. Kata para ulama, al-adabu muqaddamun alal ilmi. Adab, etika lebih prioritas, lebih utama ketimbang ilmu. Kalau mengedepankan ilmu, merendahkan adab seperti setan, seperti iblis. Iblis pinter nggak? Pinter. Dulu dosennya malaikat,
Iblis itu dulu namanya Azazil, posisinya dosen para malaikat. Kalau dosen pinter tapi tidak beradab. Kami dari pihak istana tentu menyesalkan ya kejadian ini. Satu hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi gitu. Apalagi kalau kita lihat Presiden kita Pak Prabowo Subianto ini kalau dilihat dari berbagai baik itu melalui pidato atau kemudian juga kunjungan-kunjungan beliau ke lapangan, kunjungan kerja, itu terlihat sekali pemihakan beliau ya kepada rakyat kecil, kepada rakyat jelata. Dari berbagai statement ya, dan juga ketika ada pertemuan-pertemuan dengan masyarakat banyak, kelihatan sekali beliau sangat peduli sebenarnya dengan rakyat jelata. Di samping itu kalau kita lihat kebijakan-kebijakan beliau itu kan juga sangat berpihak ya kepada masyarakat kecil. Kita kemarin baru saja dengar soal kenaikan UMP 6,5%, kemudian juga ada makan bergizi gratis yang akan diterapkan di tahun depan, dan masih banyak lagi yang lain gitu. Jadi apa yang kemudian terjadi dengan Gus Miftah ini memang sangat kami sesalkan karena tidak mencerminkan apa yang sebenarnya menjadi arahan maupun juga sikap dari Pak Presiden kita selama ini. Jadi itu yang kami berharap ini tidak terjadi lagi. Dan kita lihat juga sebenarnya yang bersangkutan juga sudah meminta maaf ya. Meskipun sekali lagi kami juga melalui Pak Presiden, melalui Sekretaris Kabinet kan juga sudah langsung menegur ya yang bersangkutan. Dan segera harus meminta maaf dan kemudian mencari solusi dari permasalahan ini. Yang terakhir Pak Menteri, saya ingin menegaskan kembali yang hari ini sedang viral. Kementerian Agama harus lebih serius soal literasi keagamaan. Baik itu pegawai Kementerian Agama, baik itu adalah seluruh elemen di pendidikan keagamaan, perpustakaan masjid, dan terutama para dai. Saya tadi di media mengatakan bahwa sertifikasi dai itu menjadi sangat urgen hari ini. Jangan sampai ada seorang dai melakukan penghinaan terhadap seorang tukang ST dan lain sebagainya. Termasuk juga kita disuguhi oleh para dai yang hanya ngomong soal humor lah, candaan, tidak ada sama sekali referensi keagamaan berbasis referensi Quran, hadis atau milenial klasik seperti itu. Jadi ini tolong agak serius seperti itu. Termasuk moderasi beragama dengan anggaran begitu banyak. Jangan mengulang kesalahan Orde Baru yang membuat itu menjadi indoktrinisasi, mendokrin orang terhadap Pancasila, tapi akhirnya kita jadi nggak suka Pancasila. Moderasi beragama adalah sarana edukasi bahwa ummata wasata litakunu syuhada lannas wa yakuna rasul alaikum syahida itu menjadi penting. Jadi poin keduanya soal keadaban publik itu menjadi isu besar, mau haji kayak apa dan sebagainya. Keadaban publik kita memang hari ini perlu di tengah media sosial seperti ini. Jangan pernah menghina orang. Kalau orang itu balas menghina, kita nggak akan masalah. Yang paling cilaka adalah ketika kita menghina orang lain sementara dibalas dengan senyuman. Modar kita kandani. Yo teh cangkeme iki lho. Sabar. Pokoknya lah ngombe es teh, tolong gulanya jangan diaduk supaya manisnya di akhir. Karena kalau manisnya di awal sudah biasa kayak cangkeme calon bupati. Iya. Mila Pak Dar juga kan janji Pak Dar. Pokoknya Gus Miftah njaluk konser diwenehi, selawatan diwenehi, rasa janji diwenehi ngoten mawon. Pokoknya apa nih? Bosokane. Borokan ki apa? Kon borong ya. Oh kon borong. Es tehmu jek akeh ra? Masih. Ya kono didol goblok. Ngono. Dolen dhisik, engko larong payu wis takdir. Ngono. Saudara boleh bangga jadi sarjana, tapi saya dalam hati saya sebenarnya saya sangat hormat sama pedagang kaki lima, sama tukang ojol, sama tukang bakso,
sama petani, sama buruh tani, sama pekerja harian, sama buruh di pelabuhan, sama nelayan yang nyawanya dipertaruhkan untuk cari makan untuk istri dan anaknya. Si pedagang kaki lima tiap hari keluar, dia dorong itu keringat fisik mencari makan untuk anak dan istrinya. Itu yang kita hormati. Mereka mulia, mereka juga